Nanti pas ada ke kata live, Nadia boleh mulai ya? Boleh. Belum. Nanti pas sudah ada kata live. Oke. Lagi. Dasar. Mana? Baik, preparing. Tom, udah bisa dimulai? Oh, belum. Oke. Tadi yang pakai rambut bang, kamu kan udah akunya. Oke, mulai. Oke, Nadia. Baik. Saya mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Selamat malam pemirsa Agama Akal TV, sebuah channel YouTube dengan 138.000 subscriber. Teman-teman mahasiswa dan siapapun yang menyaksikan acara ini dan semangat merah putih yang terus menyala. Perkenalkan, saya Nadia Indri yang akan bertugas memandu acara ini hingga selesai. Selamat datang dalam acara Festival Mahasiswa Indonesia Top Provokasi Jaga Merah Putih kita. Acara ini digagas oleh teman-teman mahasiswa dari lintas kampus yang memiliki kesadaran kolektif bahwa persatuan dan kebersamaan kita harus terus dijaga. Solidaritas serta integritas nasional adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa ini, yang oleh karena itu mahasiswa sebagai kaum intelektual garda depan kemajuan bangsa harus terus menunjukkan kontribusi aktifnya untuk merah putih. Sebab di tengah situasi pandemi yang sedang melanda dunia, begitu pula Indonesia, masih ada saja segelintir anak bangsa historis gagal paham sejarah yang justru sibuk melakukan agitasi, provokasi, dan propaganda yang menjurus pada adu domba antar anak bangsa. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman pemantik dan narasumber yang sudah bergabung dengan kita. Yang pertama ada Mas Fikri Mutohari, beliau adalah CEO dari Agama Akal TV dan sekarang tengah menempuh pendidikan magister di Universitas Pelita Harapan. Selamat malam, Mas Rika Fikri. Salam, Assalamualaikum. Lalu yang kedua ada Mas Khairi Fuadi, inisiator dari kegiatan ini. Beliau adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Paramadina Jakarta, sekaligus founder Pusat Dakwah Al-Mahabbah. Selamat malam Mas Khairi Fuadi. Malam, Assalamualaikum Kak Nadia. Salam. Lalu kemudian spesial guest kita, narasumber utama adalah Bapak Ustadz Imam Syamsi Ali. Beliau adalah imam di Jamaica Muslim Center di New York, di United States Amerika. Beliau juga adalah Presiden of Nusantara Foundation. Berikut saya bacakan dulu terlebih dahulu profil dari Nusantara Foundation. Boleh Mas Ikal Dikri untuk memperlihatkan. Nah, ya. Jadi saya bacakan terlebih dahulu profil dari Bapak Ustadz Imam Syamsi Ali. Beliau adalah ulama Islam dan imam di University Amerika Serikat. Beliau adalah seorang ulama tafsir dan ilmu perbandingan agama, fasih berbicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Urdu. Saat ini, Bapak Ustadz sebagai direktur dan imam komunitas muslim terbesar di kota New York, jadi mendirikan sebuah yayasan dakwah di Amerika Serikat dan Presiden Nusantara Foundation di Amerika.
pertama Nusantara Foundation, Bapak Ustadz menjadi pondok pesantren pertama di Amerika, yaitu Pondok Pesantren Nusantara Nusantara Madani di Connecticut, USA. Nah ini jadi boleh juga para pemirsa kalau misalnya ingin berdonasi, di sini udah tertera nomor rekening Yayasan Inka Nusantara Madani, dan bisa juga untuk berdonasi online di www.nusantarafoundation.org/donasi. Baiklah pemirsa sekalian, marilah kita mulai acara ini dengan sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Gimana? Oke, terima kasih Mbak Nadia Indri yang telah memberi pengantar dalam acara diskusi Festival Mahasiswa dengan tema Top Provokasi dan Jaga Merah Putih kita. Di sini kita akan berbicara soal isu kontemporer, terutama isu nasional, isu internasional dan nasional, di mana 1 minggu yang lalu ada tragedi semacam pembunuhan terhadap seorang seniman di Amerika bernama George Floyd, dan itu ditarik-tarik isunya, isu rasialisme ke Indonesia. Saya jadi teringat seorang tokoh Amerika bernama Malcolm X, yang seorang Muslim yang memperjuangkan hak-hak kulit hitam dan anti terhadap rasialisme. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah itu, ayat-ayat Allah itu diantaranya, di antara ciptaannya itu adalah perbedaan bahasa, sinat, dan perbedaan alwan, kulit. Ada yang kulit hitam, kulit petang, kulit putih, dan berbagai kulit lainnya, itu semua ada tanda-tanda Tuhan padanya. Oke, di sini ada 2 narasumber. Pertama, mungkin saya akan meminta kepada sahabat saya, rekan di pondok pesantren dan juga rekan di kampus, bernama Ustadz Khairi Fuadi. Beliau salah satu pendiri dari Al-Mahabbah, pusat syiar dan dakwah Al-Mahabbah, yang mana selalu menyejukkan dalam berdakwah, dan seringkali kita bergabung dengan organisasi-organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya dalam menjalankan misi dakwah Islam rahmatan lil alamin. Dan pembicara kedua yaitu Ustadz Samsi Ali, Imam Samsi Ali. Mungkin nanti beliau akan lebih banyak memberikan materi kepada kita semua, bagaimana beliau seorang akademisi, intelektual muslim, dan juga ahli tafsir di Amerika Serikat, putra Nusantara kita gitu, putra bangsa kita yang berkiprah di negara Paman Sam. Mungkin untuk selanjutnya Ustadz Khairi Fuadi, saya berikan waktu ya, kalau Ustadz Khairi mungkin untuk memberi gambaran bagaimana pandangan ilmu hubungan internasional soal ini gitu. Mungkin nanti Ustadz menjelaskan lebih banyak. Oke, Ustadz Khairi, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih Adinda Ustadz Dikal Dikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa Agama Akal TV. Selamat malam teman-teman mahasiswa yang bergabung di channel ini. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Syekhuna Al-Ustadz Imam Samsi Ali. Beliau populer sekali kita dengar namanya di udara, dan malam ini alhamdulillah kita bisa jumpa secara virtual.
Dan malam ini insya Allah kita akan lebih banyak mendengar cerita dari negara Uncle Sam, ya, dari negeri Uncle Sam tentang what is happening today, tentang apa sebenarnya yang terjadi hari ini. Ayahanda Ustadz Syamsi, diskusi ini adalah rangkaian keempat dari serial Festival Mahasiswa Indonesia yang kita gelar. Secara khusus kita dedikasikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakangnya adalah apa yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tentang isu Papua yang sejatinya dihubung-hubungkan urusannya dengan apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Nah, kita mau merespon itu sebetulnya. Jadi misi yang dilakukan adalah misi pencerahan. Misi yang dilakukan adalah misi dakwah bahwa negeri ini harus sama-sama kita jaga, negeri ini harus sama-sama kita rawat merah putihnya. Nah, barusan saya buka-buka YouTube ya, sampai saya di satu video dari seorang penyanyi cilik, namanya Rina Bu Hamdan. Nah, Rina Bu Hamdan ini dia ikut ajang pencarian bakat namanya The Voice Kids. Dia menyanyi, judulnya lagunya Atuna Trufuli. Lagu ini bercerita tentang anak-anak kecil yang kehilangan masa kecilnya, kehilangan masa kanak-kanaknya karena negaranya mengalami disintegrasi, disharmoni, dan bahkan perang yang tiada henti, yaitu yang terjadi di Suriah. Nah, yang terjadi di Suriah ya di media-media perang saudara. Jadi kalau satu negara sampai kepada nasib yang sama seperti yang terjadi di negerinya Rina Bu Hamdan tadi, maka adik-adik kita, anak-anak kecil, dan kita semua akan kehilangan apa yang selama ini kita nikmati bersama. Kita akan kehilangan udara segar karena diisi oleh polusi, asap, dentuman senjata, bom, dan lain sebagainya. Nah, maka sekecil apapun potensi disintegrasi, sekecil apapun potensi disharmoni, kita, teman-teman pemirsa Agama Akal TV, teman-teman mahasiswa, punya kewajiban moral untuk melakukan misi pencerahan bahwa merah putih ini harus kita jaga. Nah, termasuk apa yang sedang digaung-gaungkan tentang isu Papua. Kami melihat tweet dari Ustadz Al-Imam Syamsi Ali ya, tentang Papua, tentang keadaan Indonesia dan apa yang terjadi di Amerika, maka kami merasa penting untuk mengundang beliau di agenda virtual ini. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi Ayahanda insya Allah doa kami sampai ke langit. Doakan Ayahanda mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan keteguhan mengemban misi dakwah di negeri Paman Sam, dan mudah-mudahan pesantrennya juga semakin maju ya, berkah, dan apa yang menjadi misi Ayahanda Imam Syamsi Ali dalam misi dakwahnya bisa diikuti oleh kita teman-teman muda dan teman-teman mahasiswa. Demikian itu sebagai prolog dari saya. Kita ingin hanya banyak mendengar, kita ingin banyak bertabarruk, mengambil berkah, mengambil ilmu dari imam. Jadi hari ini ada dua imam, Imam Syamsi Ali dan Imam Rikal Dikri. Tapi Ayahanda, Rikal Dikri ini imam tapi belum punya makmum. Nah, begitupun kami. Demikian barangkali yang bisa saya mulai sebagai prolog. Kita ingin banyak belajar dari Ustaz Syamsi Ali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thank you. I'm sorry, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ustadz Hairi Muadi telah memberi sedikit prolog dan pembuka diskusi bagi kita. Dan selanjutnya Fadilatul Doktor Al-Ustadz dan Alim Al-Allamah Imam Syamsi Ali, waqtan wa mahallan mufaddalan. Ustadz. Syukran jazila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Adinda Hairil, juga Rikal, Nadia, dan semua yang hadir pada pagi hari ini waktu New York, maupun pemirsa TV Agama Akal, ya, mudah-mudahan akal sehat gitu. Sehat. Insya Allah. Saya tentunya sangat bahagia dan bangga bisa bersama dengan adik-adik semua, karena bagi kami acara ini adalah bentuk kepedulian. Dan ketika generasi muda kita memiliki kepedulian, berarti harapan itu masih ada. Bukan hanya harapan masa depan, tapi harapan masa kini. Karena anak muda itu bukan masa depan, tapi masa kini, sekarang dan hari esok. Dan oleh karenanya saya tentu sangat bangga dan berbahagia bersama dengan adik-adik semua. Apalagi memang difasilitasi oleh TV Akal Sehat, Agama Akal, yang tentunya memang tanpa akal tidak ada agama, ya. Ladina la aqla lahu. Orang yang tidak berakal tidak punya agama, dan kalau tidak punya akal ya tidak ada kewajiban agama apapun. Maka orang yang beragama itu harus berakal, ya. Dan itu kami rasakan di Amerika betapa ketika kita menyampaikan agama Islam ini, ya, dan kurang didasari oleh rasionalitas yang sehat, maka itu akan terpental, tidak akan diterima. Apalagi dengan masyarakat Amerika yang sangat rasional dan sangat maju dalam berpikir, tentu kita perlu menampilkan Islam yang memang rasional. Dan kita harus bangga bahwa Islam ini adalah agama yang sangat-sangat rasional. Dan itu bukan pengakuan saya sebagai seorang muslim. Pengakuan non-muslim seperti Karen Armstrong dari Inggris misalnya, yang menulis buku bersejarah namanya Sejarah Tuhan, mengatakan bahwa saya harus jujur. Ini saya pernah satu panggung dengan beliau, sebuah diskusi tanpa moderator, ya. Dan beliau bertanya kepada saya banyak hal, saya bertanya kepada beliau banyak hal. Salah satu yang saya tanyakan kepada beliau adalah, kalau seandainya, karena beliau ini adalah ahli yang paling ahli dalam agama-agama semua, Karen Armstrong, ya, mungkin pernah dengar namanya. Dan saya tanya kepada beliau, ya, kalau seandainya agama-agama itu makanan, ya, kira-kira makanan siapa yang paling enak, Karen? Dan apakah makanannya teman-teman Hindu, makanannya teman-teman Buddha, makanannya teman-teman Kristen, Yahudi, atau makanannya orang Islam? Dia mengatakan, sejujurnya saya masih belajar resepnya, katanya. Pintar menjawabnya. Tapi dia bilang, I have to be honest, katanya, saya harus jujur, bahwa agama Islam ini sesungguhnya adalah agama yang paling rasional. Walaupun ternyata masih banyak orang Islam yang kurang rasional. Ini jadi masalah ini. Agamanya rasional, orang Islamnya kadang kurang rasional gitu. Jadi mari kita belajar berakal dan rasional gitu, ya. Dan terima kasih adik-adik sudah memfasilitasi ini. Saya mungkin sedikit latar belakang, ya. Walaupun saya ini memang sudah lama luar negeri, saya meninggalkan Indonesia itu sejak tamat pesantren. Jadi sekitar umur 18 tahun, saya sudah di luar negeri. Saya kuliah di Pakistan selama 7 tahun, S1, S2. Kemudian mengajar di Saudi Arabia selama 2 tahun. Dan sekarang ini sudah terdampar sekitar 23 tahun lebih di kota New York, Amerika Serikat. Jadi memang saya relatif hidup di Indonesia itu sekitar 18 tahunan. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan begini. Sejauh-jauh langkah kaki ini melangkah, sebanyak negeri yang kita seberangi, kita harus tetap bangga bahwa Indonesia adalah negara yang sangat ideal untuk kita semua. Saya selalu mengatakan, dan ini saya bukan ada-ada. Kalau seandainya Anda buka dada saya ini, Anda akan temukan merah putih dalam dada saya. Walaupun saya sudah lama di luar negeri, ya. Nah, oleh karenanya ketika saya diundang dengan judul Menjaga Merah Putih, saya sangat termotivasi bahwa ini adalah bagian dari passion saya, bagian dari keinginan saya untuk berbicara tentang masalah ini, karena sangat penting, ya. Saya ingin sampaikan bahwa kita yang di luar negeri ini, teman-teman diaspora khususnya ada di mana-mana saja, kita yang di luar negeri ini, apapun motif kita, apakah karena kita mencari pekerjaan, mencari duit, mencari popularitas, mari jangan kita lacurkan nama besar bangsa kita ini. Jangan kita menjual nama baik bangsa kita ini karena sebuah kepentingan. Saya ingin ingatkan pertama kali, dan mohon maaf kalau saya agak kasar dalam hal ini. Karena ini bentuk patriotisme kita, bentuk nasionalisme kita, kecintaan kita berbangsa dan negara. Kebanggaan saya kepada Indonesia bukan diada-ada, ya. Pertama karena bangsa ini adalah Nusantara kita ini memiliki sejarah besar, ya, dan tidak bisa diingkari. Itu diakui oleh dunia. Secara geografis, Indonesia itu sangat luas sekali, ya, mirip dengan Amerika Serikat. Hanya saja kita maritim. Kalau kita terbang dari Aceh sampai Papua mungkin 6 jam juga, seperti kita terbang dari New York ke Seattle, Amerika Serikat. Jadi sangat luar biasa secara geografis. Secara sumber daya alam, ya,
Tanah kita ini tanah yang hijau, subur luar biasa. Walaupun kita ini tukang impor beras, bahkan garam diimpor juga kan begitu. Ya. Padahal kita ini negara yang sangat kaya raya gitu. Tapi intinya adalah negara kita ini kaya secara sumber daya alam. Dan banyak negara-negara lain iri dengan negara kita itu. Ya. Secara sumber daya manusia, kita adalah negara penduduk terbesar keempat dunia. Dan mohon maaf, manusia Indonesia itu manusia yang bergizi walaupun mungkin kurang gizi. Gitu. Maksudnya apa gitu? Kita ini kecil-kecil, tapi otaknya encer-encer. Ya. Kita jangan pernah merasa minder. Ya. Siapa yang tidak kenal Pak Habibie? Ya? Pak Habibie kecil-kecil seperti itu. Itu kalau bukan Pak Harto berhasil menggoda beliau kembali ke Indonesia, meyakinkan beliau untuk kembali mengabdi ke Indonesia, itu beliau sudah mau dibeli oleh Boeing Amerika Serikat dengan harga berapapun, Pak Habibie itu. Demikian pintarnya beliau dalam bidang penerbangan. Gitu. Maka orang Indonesia luar biasa secara kemanusiaan. Jangan kita pernah minder. Saya sering mengatakan salah satu penyakit bangsa kita ini adalah penyakit minder. Dan mohon maaf ini minder dalam dua urusan, dunia dan agama sekaligus. Maksudnya apa? Ini teman-teman semua kan mungkin kuliah di Indonesia ya. Tapi terkadang kalau ada perusahaan misalnya membuka peluang untuk seorang manajer, kalau ada dua yang mendaftar, satu berwajah Melayu seperti kita misalnya, dan satu kebetulan bule, bermata biru, berambut pirang, berkulit putih, terkadang perusahaan itu lebih cenderung menerima karena bulenya gitu loh. Ini minder dunia namanya. Padahal belum tentu mutunya lebih hebat dari kita. Agama pun begitu. Agama pun begitu. Jangan karena begitu ada ulama datang dari Timur Tengah berpakaian jubah, pakai sorban, semua kita berlari mencium tangan. Sementara saya pakai batik misalnya, kita pandang enteng orang kita sendiri. Kan begitu. Itu namanya minder agama. Agama ini tidak pernah ditentukan oleh ras dan etnis, bukan kebangsaan. Agama ditentukan oleh kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keilmuan tentunya. Maka sekali lagi bangsa kita ini kurangi keminderan itu. Jangan pernah minder, ya. Mari kita bangkit. Ini adik saya Heril yang Library International Relations, kalau nanti jadi diplomat, jadi duta besar, harus ada percaya diri itu. Karena salah satu, mohon maaf saya banyak bergaul dengan teman-teman diplomat kita luar negeri, salah satu permasalahan diplomat kita terkadang minder gitu. Mohon maaf ini kalau diplomat yang mendengar, ya. Minder. Kenapa? Entah kenapa. Apa karena kurang menguasai permasalahan? Apa karena bahasa? Tapi memang ada rasa minder itu yang terjadi. Ya. Maka sekali lagi bangsa kita harus membangun rasa self-confidence. Percaya diri ya. Karena ini kita harus bangga dan sebagai bangsa Indonesia ini. Tentu kebanggaan saya kepada Indonesia ini, yang terpenting adalah karena karakter kebangsaan kita. Apa maksud ke karakter kebangsaan kita? Manusia kan punya karakter bermacam-macam. Dan karakter itu biasanya dibangun di atas budaya, keadaan sosial, bahkan juga mungkin geografis. Nah, diakui atau tidak, karakter kebangsaan Indonesia adalah karakter kebangsaan yang diredukan oleh dunia. Apa itu? Teduh, ramah, sopan, santun, ya, lapang dada, akal yang terbuka. Itulah yang kemudian menjadikan ketika founding fathers kita dengan sangat mudah melakukan kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara kita. Dan umat Islam khususnya, secara khusus, sebagai penduduk mayoritas, dan mayoritas perumus Pancasila ketika itulah ulama-ulama, baik dari NU maupun Muhammadiyah, berani untuk menghilangkan 7 kata itu. Demi karena kita lapang dada untuk sesama bangsa yang lain. Itulah karakter kebangsaan kita. Dan ini yang menjadikan kita harus bangga bahwa kita ini sebenarnya alhamdulillah luar biasa. Ini yang menjadikan bangsa kita yang sangat rumit dan kompleks ini. Saya mengatakan Indonesia itu rumit dan kompleks. Kenapa rumit dan kompleks? Bayangkan, lebih dari 100 etnis di negara kita itu. Lebih dari 300 suku di negara kita itu. Beratus-ratus bahasa, budaya, dan juga banyak agama. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Salah satunya adalah karena karakter kebangsaan kita itu. Karakter kebangsaan. Maka yang menjadikan saya bangga ya tentu yang tadi juga, tapi juga adalah karena karakter kebangsaan yang sangat penting ini. Maka sekali lagi, kalau akhir-akhir ini terjadi ada semacam gangguan-gangguan kepada karakter kebangsaan itu, ada yang nampak seperti kurang toleran, ada yang nampak seperti agak ekstrim, maka itu semua imporan. Ya. Itu sesuatu yang diimpor. Karena itu bukan karakter dasar bangsa kita. Karakter dasar bangsa kita itu tidak mengenal sesungguhnya apa yang disebut dengan cepat meledak gitu ya. Tapi kenapa terkadang kita cepat meledak akhir-akhir ini? Berarti ada sesuatu imporan yang terjadi. Maka sekali lagi ini yang menjadikan saya sendiri sangat bangga
dengan Indonesia itu. Nah, tentu lebih khusus lagi, saya karena di bidang agama dan Muslim, tentu saya ingin berbicara bahwa saya sangat bangga di Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar dunia. Ya. Dan itu yang menjadikan saya, kenapa saya sampai detik ini sangat termotivasi untuk tetap tinggal di Amerika dan menampilkan Islam di Amerika ini. Karena saya merasa saya mewakili negara Muslim terbesar dunia. Saya mewakili lebih dari 200 juta Muslim di Indonesia. Tapi bukan jumlahnya yang bagi saya membanggakan. Yang membanggakan adalah bahwa Islam yang kita yakini, Islam yang kita praktekkan di Indonesia adalah Islam yang bisa merangkul nilai-nilai universal. Apa itu universal itu? Kebebasan, freedom. Kita berbicara tentang demokrasi, alhamdulillah. Kita negara Muslim terbesar tapi demokrasi ketiga dunia. Berbicara tentang penghormatan kepada wanita, alhamdulillah Mbak Nadia adalah duta pariwisata kita. 30% kalau tidak salah setiap partai politik Indonesia harus mencalonkan wanita misalnya kan. Itu nggak terjadi di negara manapun itu. Alhamdulillah di Indonesia wanita kita maju. Ya. Bahkan begitu banyak wanita-wanita kemudian terjun dalam bidang-bidang yang sangat krusial dalam kehidupan publik, kenegaraan dan kebangsaan kita. Ya. Tapi yang terpenting adalah toleransi kita di Indonesia itu. Kita tidak perlu sesungguhnya diajari oleh siapapun tentang toleransi itu. Karena saya ingin mengatakan begini. Toleransi bagi bangsa Indonesia ini itu adalah darah dagingnya. Maka kalau ada kecenderungan-kecenderungan yang tidak toleran, maka itu bukan Indonesia yang kita kenal. Berarti ada sesuatu yang menelusup. Ada sesuatu yang masuk itu. Ada sesuatu yang dari luar yang masuk. Dan itu yang perlu kita perhatikan. Dan harus kita perangi bersama. Maka sekali lagi, saya sebagai orang Indonesia, tinggal di kota New York yang katanya adalah kota dunia, dan Muslim harus bangga bahwa Islam yang kita yakini Indonesia adalah Islam insya Allah yang sangat luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh dunia sekarang ini. Motivasi saya menyampaikan Islam Indonesia dan salah satunya mendirikan Nusantara Foundation atau Yayasan Nusantara ini. Karena dalam kerja-kerja dakwah saya ingin menampilkan bahwa Islam yang kita yakini di Indonesia ini, ya memang Islam itu sebagai agama, ya itu universal kan. Al-Quran kita satu, hadis kita satu. Tapi ketika sudah sampai kepada sebuah lokalitas, maka jangan kita ingkari bahwa Islam itu akan diwarnai oleh warna-warni lokal. Ya. Maka kalau kita melihat kehidupan sosial Muslim Indonesia, ya punya karakter sendiri. Saya tidak perlu misalnya untuk dikatakan imannya kuat, Islamnya baik, harus memakai jubah. Nanti jubahnya kelihatan, orangnya nggak kelihatan, karena saya orang kecil. Jadi lebih baik saya pakai baju batik saja kan begitu. Ya. Nah gini, jadi itu beberapa hal yang sangat membanggakan saya. Lalu kemudian kita kembali kepada isu yang tadi disebut tentang rasisme ini ya. Dalam 3 hari ini saya menyelesaikan membaca satu buku di Amerika ini namanya Stamp from the Beginning. Jadi yang namanya rasisme di Amerika itu sudah menjadi stempel awal. Ya, dari awal negara ini berdiri sudah ada yang namanya stamp. Itu stempelnya itu adalah rasisme Amerika Serikat. Maka saya menulis beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir ini bahwa yang namanya rasisme di Amerika itu adalah penyakit historis, bahkan saya mengistilahkannya sebagai penyakit, saya mau istilahnya sebagai dosa asal. Ini bagi teman-teman Kristiani tahu dosa asal itu apa ya. Itulah dosa asal Amerika. Kenapa? Sejak pertama sekali orang Eropa datang di Amerika, sejak itu pun mereka kemudian melakukan diskriminasi kepada mereka yang non-white. Kita mengenal pribumi Amerika itu siapa sih? Bukan Donald Trump. Bukan orang putih. Bukan yang bermata biru, berambut pirang, bukan. Pribumi Amerika itu Indian Native Americans. Indian namanya. Mereka inilah yang pribumi. Ketika orang Eropa datang ke negara ini, mereka diterima dengan tangan terbuka, dengan lapang dada oleh bangsa pribumi Amerika bernama Indian Native itu. Tapi hanya dalam beberapa tahun, kemudian mereka disingkirkan. Mereka bahkan berusaha untuk dinihilkan, dihilangkan. Mereka terpaksa tinggal di pegunungan-pegunungan yang tidak ada pembangunan. Dan sampai saat ini mereka masih termarginalkan. Kemudian datanglah Afro-American yang datang dari Afrika sebagai budak-budak. Mereka dikerja paksakan menggali lubang subway di kota New York yang kita nikmati saat ini. Mereka adalah budak-budak dari Afrika. Sampai saat ini belum juga merasakan kesetaraan itu. Ada yang bertanya, bagaimana dengan Barack Obama yang sudah jadi presiden? Ternyata Barack Obama terpilih menjadi presiden itu semakin menyulut kebencian orang-orang yang rasis kepada orang hitam. Terpilihnya Donald Trump itu karena balas dendam sebenarnya.
kenapa bisa seorang Donald Trump terpilih menjadi presiden? Sesungguhnya, sejujurnya, secara kualitas tidak berkualitas menjadi presiden. Saya berani mengatakan ini. Dalam hal bisnis pun dia nggak kualitas sebenarnya. Sering bangkrut kok. Donald Trump itu kalau mau minjam uang kredit di Amerika nggak bisa lagi. Maka dia pinjam duit dari mana? Pinjam duit dari Cina. Makanya baru kemarin terbuka lagi. Baru terbuka rahasianya. Ternyata Trump itu setuju untuk Cina melakukan camp konsentrasi kepada Muslim di Xinjiang. Baru kemarin terbuka, ternyata Trump minta tolong kepada Cina untuk dibantu memenangkan pada periode kedua ini. Kenapa dia mendapat pinjaman dari Cina? Karena di Amerika sendiri, Trump itu nggak berhasil dalam bisnisnya. Apalagi dalam hal politik. Maka Donald Trump itu sesungguhnya tidak berkualitas untuk menjadi presiden. Tapi kenapa terpilih? Karena yang diusung waktu kampanye adalah mengusung rasisme. To make America great again, untuk menjadikan Amerika hebat lagi. Kata hebat itu dalam kurung artinya putih lagi. Putih lagi. Ingin mengembalikan kekuasaan orang putih di Amerika. Itulah rasisme. Maka kalau kita melihat kebijakan Donald Trump, itu semua kebijakan Barack Obama ingin dibalik itu. Mulai dari Obamacare kan, jaminan kesehatan, ya Obama. Itu ingin dihapuskan. Kemudian membangun hubungan dengan Kuba, dihapuskan. Kemudian menghilangkan sanksi ke Iran, juga ingin dihapuskan. Semua kebijakan Obama ingin dihapuskan. Kenapa? Bukan karena untuk kepentingan Amerika, tapi demi menghapus catatan keberhasilan non-white di Amerika Serikat dalam sejarah Amerika. Ini rasisme yang terjadi. Maka rasisme yang ada di Amerika ini adalah penyakit historis, dosa asal, dan oleh karenanya saya tersinggung ketika ada yang mencoba menyamakan rasisme di Amerika dan kasus yang terjadi di Indonesia. Karena bagi saya, kalau ada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, itu bukan tabiat kita. Itu bukan perilaku kita sebagai bangsa Indonesia yang asli. Pasti ada penyulut, pasti ada sesuatu yang terjadi. Di Amerika justru yang rasis orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang secara ekonomi berhasil, secara politik berkuasa. Orang-orang yang putih, mereka yang rasis kepada orang hitam. Tapi di Indonesia terkadang yang marah itu karena apa? Ada permasalahan lain. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena sense of justice hilang, rasa keadilan tidak ada dalam masyarakat. Itu yang menjadikan ada sebagian orang marah. Maka kalau ingin menyamakan rasisme Amerika dan Indonesia, itu menyinggung Indonesia, itu pelecehan kepada Indonesia. Makanya saya merespon kepada seseorang yang memberikan pidato di Amerika ini dan menyamakan rasisme di Amerika dengan rasisme di Indonesia. Lalu mengatakan, I came from Indonesia, saya datang dari Indonesia, and I know, saya tahu apa yang namanya rasisme. Seolah-olah Indonesia itu rasis seperti Amerika. Saya sebagai putra Indonesia tersinggung dong. Apalagi dia mengatakan, I have come to America, saya sudah datang ke Amerika untuk menghirup kebebasan. Seolah-olah Indonesia itu nggak ada kebebasan. Mohon maaf teman-teman sekalian, saya ingin kembali mengatakan sekali lagi, bahwa Indonesia adalah negara yang ideal dan surga bagi semua, termasuk teman-teman yang berada pada posisi minoritas. Kenapa? Karena pijakan kita ada. Pertama tentunya Pancasila, Undang-Undang Dasar yang menjamin hak semuanya. Tapi juga karena karakter dasar tadi yang saya sebutkan itu. Kita karakternya tidak membenci orang karena perbedaan. Kita karakternya tidak membenci orang karena hanya dia minoritas. Kalau itu terjadi berarti kita salah Indonesia, salah kaprah. Tapi selama kita insya Allah sebagai orang Indonesia, kita akan tidak pernah melupakan bahwa kita semua adalah satu bangsa, bersaudara dalam sebangsa itu. Maka saya sangat tersinggung kalau ada yang menyamakan Indonesia dengan Amerika dalam hal rasisme ini. Maka sekali lagi, saya menganggap pernyataan-pernyataan seperti itu sebagai pembusukan. Ya. Dan oleh sebab itu saya agak kasar tadi di permulaan, tolong teman-teman diaspora di mana saja, di negara mana saja. Apakah di Selandia Baru, di Australia, di Afrika, di Timur Tengah, di mana saja. Tolong jangan melacur di luar negeri. Jangan jual nama besar Indonesia untuk kepentingan tertentu. Ya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Papua ya, ini juga termasuk sesuatu yang kemudian orang mengail di air keruh ini. Ya, di air keruh. Saya baru-baru pulang di Papua bulan Desember kemarin kalau tidak salah ya. Saya di sana diundang karena baru tahun baru dan pernah ada kekerasan-kekerasan kepada imigran Bugis Makassar di sana. Maka saya diundang khusus memberikan ceramah ya, kira-kira membangun perdamaian lah kira-kira begitu. Dan alhamdulillah di sana itu didampingi terus oleh Komandan Lanut, kemudian juga dengan Kodam dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa isu Papua ini sudah final ya. Kalau teman-teman tidak ingat, itu resolusi Sidang Umum PBB nomor 2505 tahun 1965
69 kalau tidak salah, sebanyak 128 anggota negara PBB tanpa kecuali. Tidak ada negara yang menolak ketika itu. Semua setuju bahwa Papua menjadi bagian dari Indonesia. Itu dari tahun 1969. Dan itu sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka sekarang ini kalau ada yang mencoba mengobok-obok kembali, maka yang dicurigai sesungguhnya bukan sekedar isu Papua, tapi memang isu untuk melemahkan Indonesia. Isu untuk mencoreng muka Indonesia. Yang dilakukan terkadang adalah melakukan distorsi-distorsi dan informasi-informasi yang tidak akurat. Saya baru kembali dari Papua seperti saya katakan tadi, dan saya mendapatkan catatan ini. Pembangunan Papua itu adalah pembangunan tercepat, khususnya di bawah pemerintahan Pak Jokowi ya. Pembangunan tercepat dari semua provinsi Indonesia. Ya. Tercepat, kalah provinsi-provinsi yang lain. Ya. Ada 4.325 kilometer jalan yang dibangun. 30 pelabuhan baru yang dibangun. Ada 7 bandara, airport yang dibangun, yang baru. Ada 2,87 jaminan kesehatan cuma-cuma kepada orang Papua. Ya. 360 lebih pelajar-pelajar yang dapat beasiswa untuk belajar di seluruh Indonesia. Itu ada dari Papua. Pertumbuhan ekonomi Papua, saya tidak tahu sekarang karena corona, itu adalah 9,2%. Ya, ini catatan yang dicatat oleh semua orang. Ya, dan ini disampaikan ke PBB. Maka sekali lagi, untuk mengatakan bahwa orang Papua terlalu termarginalkan dalam hal pembangunan, tidak diperhatikan, saya kira itu distorsi informasi. Saya kira itu kebodohan. Dan itu bagian dari usaha untuk merusak wajah Indonesia luar negeri. Nah, bagaimana dengan isu HAM? Ya, tentunya isu HAM ini memang kita harus akui. Pertama, negara mana di dunia ini yang tidak ada permasalahan isu HAM-nya? Kita juga akui bahwa memang kita Indonesia ada permasalahan itu. Dan mohon maaf bukan cuma Papua, dulu di Aceh ada. Bahkan mungkin di beberapa daerah lain juga masih ada isu-isu HAM itu. Tapi masalahnya adalah, apakah dengan isu HAM ini kemudian dijadikan basis untuk kemudian berusaha hengkang, keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia? Ya. Kenapa teman kita, siapa sih namanya itu? Veronica ya? Veronica Komang. Ya, Veronica Komang. Kenapa kenapa Veronica Komang itu kok tidak ngomong mengenai apa yang terjadi di Xinjiang misalnya untuk teman-teman muslim kita di sana? Pelanggaran HAM yang luar biasa. Kamp-kamp konsentrasi di Cina misalnya. Kenapa tidak ngomong mengenai perilaku di India misalnya? Kenapa tidak ngomong dengan Kashmir misalnya? Dan kenapa tidak ngomong mengenai Palestina misalnya? Kenapa justru sebuah negara yang berdaulat ya, dan Papua yang diakui secara final oleh PBB masih dia berkorkual dalam negeri? Sekali lagi tujuannya adalah berupaya untuk mengobok-obok negara kesatuan Republik Indonesia itu. Maka sekali lagi saya melihat bahwa memang ada beberapa alasan yang dipakai HAM ya, tapi itu sudah jawab. Ada juga yang memakai alasan bahwa beda etnis. Teman-teman semua, sebuah negara itu terbentuk bukan karena satu etnis. Ya. Indonesia saya katakan lebih dari 100 etnis. Kalau seandainya alasannya kita ini beda etnis, tentu kita saya dari Bugis Makassar. Tentu saya tidak mau gabung dengan Jawa. Kalau Jawa itu identik dengan Indonesia itu identik dengan Jawa, ya saya mau bikin negara sendiri lah di Sulsel gitu. Atau di Sulawesi gitu. Karena beda etnis gitu. Ya. Jadi pesantren ya. Iya, Melanesia. Jadi kalau dikatakan beda etnis tidak masuk akal itu. Sebuah negara berdiri itu karena pertama penduduk, ada batas-batas negaranya, kemudian ada pemerintahan dan ada kemampuan berinteraksi dengan negara-negara lain. Jadi bukan karena beda-beda etnis. Maka kalau dikatakan bahwa kita beda etnis Melanesia misalnya, maka itu bukan alasan sama sekali gitu loh untuk dijadikan bahwa kita harus pisah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Memang saya ingin akhiri dengan ini sambil kita jawab barangkali tanya jawab. Memang kita harus akui bahwa masih banyak pekerjaan rumah kita. Ya, masih banyak homework kita lah. Dan ini tentunya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di posisi pemerintahan harus menjadi bahagian dari tanggung jawab ini. Ya, saya setuju bahwa Papua dan seluruh bangsa Indonesia harus merdeka. Papua dan bangsa Indonesia harus merdeka. Merdeka dari mana? Dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kezaliman. Ya, semua kita harus merdeka. Karena itulah makna daripada kemerdekaan kita. Jangan kita sudah memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45, tapi ternyata kita masih dijajah secara ekonomi. Kita masih dijajah secara pendidikan. Kita masih terjajah secara kultur. Maka kita harus merdeka dan teman-teman Papua juga harus merdeka gitu. Harus menikmati kemerdekaan gitu. Dan saya melihat bahwa dengan otonomi khusus yang diberikan kepada Papua itu apalagi sebenarnya. Apalagi sebenarnya. Maka sekali lagi mungkin memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Saya waktu ke sana, saya mencoba keliling beberapa. Ini saya cuma di Jayapura saja. Jalannya bagus-bagus kok, luar biasa. Tapi memang saya melihat teman-teman asli Papua itu terkadang kurang menikmati pembangunan itu. Entah kenapa ya. Mungkin barangkali pendidikan, ya, mungkin juga karena kultur dan budaya, saya tidak tahu. Maka ini tentu harus ditangani, ya. Jangan sampai teman-teman Papua kita ini pembangunan infrastruktur berkembang secara fisik baik, tapi ternyata tidak menikmati itu. Maka ini kemudian akan menimbulkan kecemburuan. Ini sama juga secara nasional kita di Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini maju secara ekonomi, tapi perekonomian dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. Nah, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial, ya. Demikian juga di Papua. Maka mari kita majukan pendidikan mereka, kemudian pendekatan kemanusiaan lebih dikedepankan, ya, ketimbang pendekatan militeristik misalnya. Dan alhamdulillah saya kira itu sudah mulai dilakukan. Kemudian jaga sensitivitas warga setempat itu. Saya sangat tidak senang dengan ungkapan-ungkapan kasar kepada teman-teman Papua seperti yang terjadi di Surabaya ketika itu. Ya, benar atau tidak, Allahu alam. Tapi kalau sampai itu terjadi, maka kita harus menyalahkan diri kita. Jangan sampai itu terjadi. Kita tidak mau ada ungkapan rasis kepada kita. Demikian juga kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai terjadi itu. Manusia ini adalah sama semua. Perbedaan kulit itu adalah takdir Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah yang mendesain kita. Yang membentuk kita ini Allah. Memangnya saya ini warnanya seperti ini karena saya ada intervensi? Bukan. Kalau saya barangkali mau, mungkin saya maunya seperti siapa yang paling ganteng di Hollywood ya? Siapa? Mel Gibson barangkali. Saya maunya kalau saya mau mendesain, tapi bukan saya tidak punya intervensi. Lalu kenapa kita harus merendahkan orang karena beda kulit gitu loh? Rasisme itu iblisme pertama kali. Karena yang paling rasis pertama kali itu iblis. Ketika Allah mengatakan sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Ditanya, kenapa nggak mau sujud? Dia katakan, saya lebih baik karena saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ketika kita membandingkan penciptaan fisik kita ini, karena kita hitam, karena kita putih, karena kita merah, maka itu namanya rasis. Maka orang yang rasis itu iblis sebenarnya. Itu iblis. Maka jangan kita pernah bersikap rasis kepada teman-teman kita. Ya. Kita terima ini sebagai bagian dari kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita keragaman itu bukan sekedar isu sosial. Itu adalah isu iman dan keislaman. Tadi Ustadz Rikal membacakan ayatnya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Sesungguhnya di antara tanda kebesaran Allah. Dan tanda kebesaran itu artinya terikat dengan iman kita. Terkait dengan iman kita. Ya. Adalah perbedaan warna kulit dan bahasa gitu loh. Dan itu ada di Indonesia. Maka kalau kita melihat warna-warni manusia di Indonesia, ada Cina, ada Arab, ada Melayu, ada Afrika, lebih Afrika dari Afrika barang, ya, bahkan, ya, alhamdulillah, itu bagian dari tanda Allah, menjadikan kita bangga sungguhnya. Jangan pernah sekali lagi merendahkan. Ya. Islam mengutuk yang namanya rasisme itu. Saya kira itu saja. Nanti mungkin kata penutup saya ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan, tapi penutup saja. Saya kembalikan kepada moderator, siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan saja. Bebas saja mau bertanya mengenai apa yang saya sampaikan maupun yang tidak, silahkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Ustadz, terima kasih. Ini sangat luar biasa Ustadz. Saya baru mendengar narasumber sehebat ini gitu loh. Bikin merinding gitu. Saya asli bikin merinding. Pertama, tadi soal rasisme itu adalah iblisme. Dan rasisme, orang yang rasis itu, saya ingin mengatakan bahwa orang yang rasis itu adalah orang-orang kafir. Makanya iblis ditempel oleh Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin gitu. Dan ini Ustadz, ada dari penonton ini banyak banget Ustadz. Jadi setiap kali live ini paling terbanyak ini yang nonton gara-gara Ustadz mungkin ya. Ada yang ini dari Mas Karman katanya, itu batiknya desain saya, batiknya Ustadz katanya. Udah sampai Amerika katanya. Saya ini waktu di Jayapura kemarin, ini batik dari Papua ini. Jadi waktu ini waktu di Jayapura kemarin dikasih hadiah sama Pak siapa ya? Lupa beliau dari Kodam nih. Dari Kodam, ya. Jadi ini dari Kodam dikasih hadiah dua warna, satu warna ini dan satu warna hijau. Dan saya bangga pakai gitu loh. Tadinya saya mau pakai songkok Aceh gitu. Tapi rupanya ketinggalan Indonesia songkok Aceh saya. jadi ini saya bangga tetap. Dan saya di Amerika ini kalau tidak mengimamin di masjid itu rata-rata saya pakai baju batik atau pakai baju koko. Karena sekali lagi saya ingin mengatakan mari kita bangga dengan keindonesiaan kita. Ya, dan itu bagian dari kebanggaan kita.
Dan ternyata bagian dari ekspresi outfit atau pakaian seperti ini bagian dari upaya kita untuk menampilkan bahwa Islam itu tidak ditentukan oleh kultur tertentu, tidak ditentukan oleh budaya, tidak ditentukan oleh ras dan etnis. Ya, saya biasa menyinggung orang Arab. Kalau saya khutbah Jumat, lalu saya mengatakan, Anda orang Arab jangan angkuh, karena boleh jadi orang Cina Muslim jauh lebih baik dari Anda. Karena Islam ini tidak ditentukan oleh ras dan etnis. Karena ada juga, mohon maaf ya, teman-teman kita yang merasa lebih hebat hanya karena belong to certain ethnic. Karena dia adalah ras dan etnis tertentu. Dan itu adalah bagian dari jahiliyah dalam Islam. Ya. Oke Ustadz, terima kasih. Untuk selanjutnya gimana komentarnya Ustadz Hairi dulu. Ustadz Hairi dulu baru nanti Mbak Nadia. Ustadz Hairi gimana komentarnya? Iya, saya tadi sambil nyatet ya. Buat catatan, nanti kita buat semacam talking points dari Ustadz Samsi Ali. Kami mohon izin supaya ini bisa dijadikan bahan pencerahan kepada masyarakat Indonesia secara umum. Siap. Komentarnya ya paten banget lah apa yang beliau sampaikan malam hari ini, bahwa yang saya tangkap tadi ya, toleransi itu darah daging kita. Jadi kalau ada yang mau menyamakan rasisme di Amerika dengan apa yang terjadi di Indonesia, ini salah alamat. Kita dengar dari Nadia dulu deh. Oke Nadia, silakan. Masih kagum. Masih kagum ya. Jadi pertama-tama saya sangat senang sekali bisa live bareng Ustadz Imam. Suatu kehormatan bagi saya dengan pemaparan beliau yang sangat luar biasa, dan saya sangat setuju dengan pemaparan Ustadz Imam bahwa di Amerika itu sendiri, sejak Amerika berdiri itu udah ada namanya rasisme dan diskriminasi, itu udah ada. Jadi itu udah penyakit Amerika dari zaman Amerika berdiri. Dan kalau menurut saya pilihan yang tidak bisa kita pilih di dunia ini, kita tidak bisa memilih untuk terlahir menjadi apa, mempunyai ras apa, mempunyai warna kulit apa. Dengan kita memerangi kasus rasisme dan diskriminasi, itu adalah peran kita semua. Itu adalah satu langkah untuk menuju dunia yang lebih baik. Jadi menurut saya, stop rasisme dan stop diskriminasi, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke Nadia, terima kasih. Ustadz, ada yang bertanya nih, bagaimana sebetulnya strategi dakwah di negara yang mayoritas non-muslim? Strategi dakwah Ustadz itu seperti apa sih yang ditawarkan ke... Kalau di Australia itu kan ada Gus Nadir yang bisa menaklukkan Barat katanya. Kalau di negeri Paman Sam itu ada Al-Imam Ustadz Samsi Ali yang bisa menaklukkan Paman Sam gitu. Gimana itu strateginya, Tad? Ya, tentu berbicara tentang strategi dakwah ini memerlukan seminar seharian ya, bahkan lebih ya. Tapi saya ingin menyampaikan mungkin 3 poin saja. Ya. Yang pertama, tentu perlu sekali lagi self confidence, ya, karena Amerika ini kan negara yang mengaku superpower ya, merasa hebat dalam segala hal. Sementara kita yang datang menampilkan Islam ini kan imigran, datang dari negara ketiga, dan kalau kita tidak sampai memiliki self confidence, maka kita sudah minder duluan. Ya. Makanya ketika terjadi 9/11 itu, memang saya diminta mewakili komunitas Muslim dalam banyak sekali perhelatan-perhelatan. Ya. Ketemu pertama kali dengan Presiden Bush itu saya hanya 2 orang imam yang diundang, saya salah satunya, dan saya kemudian berjabat tangan dan beliau menyampaikan, Mr. President, sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan keadilan dan kebenaran. Nah, kenapa saya sampai menyampaikan pada Presiden Bush ketika itu? Karena 2 hari sebelumnya Presiden Bush mengatakan bahwa Tuhan bersama Amerika. Saya ingin membenarkan bahwa kalau Amerika memang benar dan adil, maka Tuhan bersama Amerika. Tapi kalau ternyata Amerika tidak benar-benar banget dan tidak adil juga, maka jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan bersama Amerika. Karena Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan. Nah, kenapa sampai saya berani menyampaikan ini kepada seorang presiden superpower Amerika? Karena ada self-confidence. Kenapa saya self-confidence? Pertama, karena apa yang saya yakini adalah saya yakin kepada kebenaran. Yang kedua, saya merasa mewakili 2.200 juta penduduk Indonesia gitu. Jadi self-confidence penting ya. Kalau kita sendiri tidak punya self-confidence, jangan pernah merasa akan pernah bisa mendakwakan agama ini. Kedua,
tentu perlu pendekatan komunikasi yang sesuai dan rasional. Ya. Saya kasih mungkin contoh saja langsung ini, contoh yang sering saya berikan di mana-mana. Seorang PhD student dari NYU, New York University, pernah datang ke masjid kita. Lalu kita berdialog lah. Tiba-tiba dia ini bilang begini kepada saya, Imam, kalau ada sesuatu yang unik di agama Anda, saya masuk Islam. Saya kira dia bercanda, ini perempuan. Perempuan Amerika keturunan India. Lalu saya mengatakan kita orang Islam percaya kepada Tuhan yang satu. Karena dia orang Hindu, jadi saya kira orang Hindu itu percaya kepada banyak Tuhan. Dia ketawa. Dia katakan, Imam, saya juga percaya kepada Tuhan yang satu. Loh, gimana dengan patung-patung itu? Dia katakan, patung-patung itu bukan Tuhan. Mereka itu mewakili aspek-aspek ketuhanan. Makanya kita di Indonesia itu Pancasilanya bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Jadi itu sudah pas itu. Ya, jadi sudah cocok bagi Hindu, cocok bagi Buddha, cocok bagi semua agama di Indonesia. Gitu. Nah, jadi patung-patung ini mewakili aspek-aspek ketuhanan. Tapi ada satu yang namanya Supreme Being. Ada satu Tuhan. Saya bilang pintar juga ini, gimana menjawabnya ya? Saya katakan begini, Anda orang Amerika ya? Dia katakan iya, I'm an American, lahir di Amerika, ini masih sama Barack Obama. Saya tanya, kalau Anda mau ketemu Barack Obama, mana yang baik? Langsung ketemu, tidak perlu ada perantara, tidak perlu ada appointment, tidak perlu ada security, nggak perlu sekretaris, langsung saja ketemu, Sir, I need something. Langsung ngomong, bicara, komunikasi. Atau harus lewat protokol yang banyak itu? Dia katakan ya langsung dong. Saya katakan itulah yang unik dalam agama kami. Dalam agama kami bukan saja percaya kepada Tuhan yang satu. Tapi kami tidak memerlukan perantara-perantara. Tidak perlu patung-patung, tidak perlu itu, tidak perlu ini. Kalau saya ingin komunikasi dengan Tuhan saya langsung saja kok. Anytime, anywhere, di mana dan kapan saja. Rupanya argumentasi komunikasi yang saya anggap komunikasi anak SD ini masuk akal dia masuk Islam gara-gara itu. Artinya apa? Perlu pendekatan rasional dan komunikasi yang pas. Masalah para ulama kita, para ustadz kita terkadang ini komunikasi bulldozer. Ya. Jangankan teman-teman non-muslim. Teman-teman muslim saja dengarkan di masjid-masjid. Merah telinga kita dengarkan itu. Seolah-olah udah nggak ada harapan masuk surga gitu. Sudah nggak ada harapan masuk surga. Karena yang selalu sampaikan menyalahkan, merendahkan, mengeritik. Ya. Seolah-olah nggak ada harapan itu. Banyak anak-anak muda yang nggak mau datang ke masjid. Saya tanya kenapa? Dia katakan kenapa kok itu imamnya marah-marah gitu. Kalau ceramah marah terus. Gitu. Maka ini perlu pendekatan rasional dan komunikasi yang baik ya. Nah tentu yang paling penting ini saja yang ketiga. Saya katakan 3 saja. Dakwah itu memerlukan ketauladanan. Semua orang Islam itu adalah da'i. Tapi tidak semua orang Islam bisa ceramah. Ada orang Islam kalau ceramah pendengarnya baru 3 orang lututnya udah goyang. Ada orang Islam pendengarnya 1 juta pun nggak goyang. Jadi karena kita semua adalah da'i dan kita tidak semua bisa berceramah, maka dakwah itu yang terpenting adalah bagaimana kita menampilkan ketauladanan di dalam kita berislam itu. Dalam kejujuran, dalam perilaku kita, dalam kehidupan publik, termasuk dalam kehidupan mengelola negara gitu loh. Ya. Kalau kita mengaku negara muslim terbesar, kelolalah negara itu berdasarkan nilai-nilai norma-norma moral-moral keislaman. Apa itu? Tanggung jawab kita itu bukan sekedar kepada rakyat. Rakyat bisa dimanipulasi, pembukuan bisa kita mainkan, tapi ada tanggung jawab ukhrawi yang paling penting. Maka demokrasi di negara muslim itu demokrasi yang lebih kuat. Karena pertanggungjawaban bukan sekedar ceramah di akhir tahun kepada DPR, bukan. Nanti bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah? Maka kalau orang penanggung jawab negara dalam sebuah negara Islam, itu seharusnya lebih jujur. Korupsinya seharusnya lebih kurang. Tapi terkadang mohon maaf. Kalau di Amerika itu ada pejabat misalnya melakukan kesalahan ya. Itu baru tertuduh, merasa integritasnya sudah jatuh. Biasanya mundur. Ada negara, termasuk di negara kita, mohon maaf ini. Ada pejabat sudah ditangkap, sudah diadilin, bahkan sudah tersangka dan sudah diputuskan dah. Bahkan tidak mau mundur dari jabatannya. Mohon maaf, saya mengkritik diri sendiri. Karena siapalah kalau bukan kita sendiri mengkritik bangsa kita sendiri. Saya membela Indonesia ini bukan berarti mengkritik tanpa ingin mengkritik. Saya akan mengkritik. Karena itu bagian dari patriotisme kita. Bagian dari nasionalisme kita, kita ingin melihat bangsa dan negara kita menjadi baik. Maka mari kita kritisi, tapi bukan untuk melacurkan. Bukan untuk kepentingan luar negeri lalu kita memburuk-burukkan bangsa dan negara kita. Kita mengkritisi bangsa kita karena kita ingin bangsa kita menjadi baik. Jadi itu contoh saja bahwa mari kita dalam berdakwah ini membangun ketauladanan.
Negara-negara Islam itu sungguhnya harus menjadi dai-dai negara. Dalam pengelolaan lebih baik, lebih teratur, lebih disiplin. Demikian dalam kehidupan publik kita juga, kehidupan sosial kita. Mohon maaf kalau saya pulang ke Indonesia ini. Kenapa ya terlalu semraut kita? Lihatlah misalnya kalau kita di jalan, ngendarai mobil. Kalau ada teman kita di depan kita mau belok ke kanan, dia ngasih signal gitu, yang di belakang ngebut malah. Akhirnya apa yang terjadi? Teman kita itu harus belajar nyerobot. Nah ini kan kata nyerobot ini udah bahaya. Kalau nyerobot di jalan, dia nyerobot di kantor juga bisa. Nyerobot di pasar juga bisa. Ini kan isu sosial. Ini masalah isu sosial. Dalam agama yang namanya karakter sosial itu ma'rufun namanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa terkadang kita bingung ya? Ke negara-negara non-muslim banyak yang secara sosial lebih islami dari kita. Karena secara karakter sosial Islam mereka sudah praktekkan. Selandia Baru, Jepang, bahkan Korea misalnya. Kok jauh lebih teratur ya? Padahal semua keteraturan itu ada dalam agama kita. Tapi kita terkadang yang paling tidak teratur. Maka mari kita membangun ketauladanan ini. Jangan pintar ceramah saja. Retorika itu gampang. Ceramah di atas podium itu gampang. Kalau saya disuruh ceramah 1 jam pun bisa gitu loh. Berapi-api juga bisa. Namanya orang Bugis Makassar juga kadang emosi gitu. Tapi dakwah itu bukan sekedar itu. Dakwah yang terpenting itu adalah bagaimana menampilkan keteladanan dalam kehidupan kita. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Ustadz. Ada catatan nih, Ustadz Hairi. Saya teringat ungkapan Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa dakwah Islam itu pertama harus menyentuh rasional, kedua harus menyentuh emosional. Nah ini penting bagi teman-teman penonton dan juga dai-dai untuk berdakwah di negara-negara barat terutama harus mengedepankan rasional sehingga menyentuh emosional. Juga tadi Ustadz memaparkan kenapa di negara lain lebih islami daripada di negara Islam. Ini seperti ungkapan Abduh ketika melihat keadaan Mesir yang hiruk pikuk, ada orang buang sampah sembarangan, sehingga Abduh mengatakan, saya melihat Islam di Eropa, tapi saya tidak melihat Islam di Mesir. Saya di Mesir hanya melihat Muslim, tidak melihat Islam. Di Eropa saya melihat Islam, tapi tidak melihat Muslim. Mungkin Ustadz Khairi Fuadi ada pertanyaan atau apa? Silahkan. Ya, makasih Ustadz. Kita cuma niat banyak menyimak ya malam hari ini. Dan untung juga teman-teman netizen kasih banyak komentar yang dinamis ya. Senang aja bahwa malam ini kita bisa kumpul walaupun virtual. Jadi Ustadz Samsi Ali, ini diskusi kita seri keempat dan biasanya 1 kali live itu ditonton minimal 2.200 penonton. Nah, setiap kali live. Nah, setelah itu biasanya kita ketika di mungkin malam viewers ya Kang Rikal saya lihat sambil di YouTube tadi banyak yang komentar dan senanglah bisa silaturahim virtual malam ini. Saya tidak banyak kasih komentar lain. Kalau ada pertanyaan aja lagi dari netizen Kang Rikal. Oke, terima kasih Ustadz Hairi Fuadi. Sebetulnya ini ramai sekali dan kita diapresiasi betul dan berterima kasih juga sama Imam Ustadz Samsi Ali telah hadir mengisi di diskusi kita dan kita sangat bahagia juga gitu dengan kehadiran putra bangsa yang ada di negara Paman Sam. Mungkin kita biasanya diskusi ini tidak terlalu lama, paling 1 jam sampai 1 jam setengah kita tutup. Dan mungkin terakhir saya ingin meminta closing statementnya dari Ustadz, pesan-pesan untuk anak-anak bangsa gitu. Ustadz, silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan ini. Tentu pertama saya ingin menitip harapan ya kepada putra-putri bangsa, khususnya generasi muda kita, bahwa mari kita jaga betul-betul
bangsa dan negara kita ini, karena ini adalah amanah Tuhan, ya, dan amanah para pendiri bangsa kita. Pancasila yang kita sudah terima sebagai konsensus kebangsaan kita ini harus kita jaga bersama, dan tidak perlu lagi saya kira diobok-obok, karena itu sudah merupakan suatu kesepakatan final, ya. Saya akhir-akhir ini agak terganggu juga ketika di saat-saat kita menghadapi pandemi, kemudian ini anak bungsu saya, kita menghadapi pandemi, kemudian banyak permasalahan-permasalahan bangsa yang kita hadapi, lalu kemudian tiba-tiba DPR kita sibuk membahas tentang rancangan undang-undang itu, ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu mungkin, tapi pertanyaannya urgensinya apa gitu ya. Maka sekali lagi Pancasila ini adalah kesepakatan mitsaqun, ya, mungkin dalam bahasa Pak Ma'ruf, Kiai Ma'ruf, mitsaqun, kesepakatan, ya, ya, jadi sudah mitsaqun bersama kita yang harus kita jaga. Apalagi kalau kemudian akan terjadi upaya-upaya pemahaman yang tereduksi, ya, apakah itu dari Pancasila menjadi Trisila, lalu kemudian menjadi satu sila, dan ketuhanan menjadi ketuhanan berbudaya. Saya khawatir ketuhanan itu ditentukan oleh budaya gitu loh. Jadi saya khawatir itu. Jadi mari kita jaga Pancasila inilah, saya kira. Kalau kita teriak kita Pancasila, mari kita jaga bersama-sama Pancasila ini, ya. Karena ini adalah merupakan pegangan kita bersama sebagai satu bangsa. Yang kedua, Indonesia itu, dan ini khususnya kepada teman-teman diaspora di mana saja, sekali lagi, adalah ibu kita, ibu pertiwi kita. Sebagai ibu kita tentu mari kita jaga nama besar Indonesia ini. Kita tidak mengingkari adanya kekurangan-kekurangan, tapi jangan kekurangan dan kasus-kasus yang ada itu kita jadikan alasan untuk semakin memburuk-burukkan wajah bangsa kita di luar negeri, ya. Justru mari kita ikut berkontribusi untuk memperbaiki yang kurang gitu loh, ya. Saya beberapa kali membaca, mohon maaf, artikel di Wall Street, ya, yang demikian memburuk-burukkan wajah Indonesia gitu. Dan terkadang informasi-informasi yang dipelintir dan out of context. Saya mencari tahu dari mana sumbernya. Terkadang ada unsur-unsur dari dalam negeri yang berusaha memang memburuk-burukkan negeri kita ini. Mohon maaf, saya jujur saja. Maka saya ingatkan, ya, Indonesia adalah ibu pertiwi kita gitu loh. Ibu kita. Mungkin paspor bisa sudah ganti, silakan. Paspor itu adalah dokumentasi perjalanan gitu, ya. Tapi yang namanya jiwa dan hati kita ini bersama dengan ibu pertiwi kita. Mari kita jaga nama besar dan nama baik bangsa kita ini. Kewajiban kita untuk bersama-sama untuk membenarkan apa yang salah, ya, menyempurnakan apa yang kurang sempurna. Tapi jangan justru menggali-gali sesuatu yang tidak ada untuk dijadikan sebagai alasan untuk menjelek-jelekkan Indonesia luar negeri. Nah, akhirnya teman-teman generasi muda, mari jaga bangsa ini. Ya, di tangan-tangan Anda lah masa depan bangsa kita, dan masa sekarang, bukan masa depan saja tapi sekarang ini. Ya, sekali lagi terima kasih atas semangat, ya, dari Dinda Kheri, Rikal, Nadia dan semuanya. Ya, mudah-mudahan senantiasa terjaga komitmen ini untuk menjaga bangsa dan negara kita hingga akhirnya Indonesia harus mampu, ya, berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya dunia ini. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tutup dengan ungkapan Nahdlatul Ulama, ya. Jadi biasanya saya ini tamatan pesantren Muhammadiyah. Untuk tahu saja. Ya, saya ini tamatan pesantren Muhammadiyah, tapi saya ini dekat dengan teman-teman NU, ya. Saya memberikan kuliah umum di Universitas Wahid Hashim, ya. Kemudian Masjid Jateng misalnya, itu saya dekat, ya. Saya dekat dengan UIM, Universitas Islam Makassar, itu Ibu Majida itu ketua Patayat Muslimat NU di Sulawesi Selatan. Saya dekat dengan orang NU. Jadi biasanya kalau saya ceramah di tempat-tempat orang NU, saya tutup dengan tutupan begini. Ya, nasrun minallahi wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya juga kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah dulu. Oh, gitu. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Mun wa ma yastirun. Oke, terima kasih Ustadz telah hadir di kita. Mudah-mudahan kita silaturahmi kita gak sampai saat ini saja. Kita Baik. bisa silaturahmi di acara-acara selanjutnya. Ustadz Hayati sebagai cucunya Kiai Idam Khalid, Ketua Umum PBNU terlama. Beliau berkuasa lama lah, 28 tahun di NU. Dan saya juga sebagai kader NU juga, tapi keluarga saya dari Muhammadiyah. Saya konversi lah sedikit.
Dan saya akan tutup, mungkin nanti yang menutup Ibu host Neng Nadia Indri. Saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada host. Monggo Nadia Indri. Baiklah, demikian pemirsa Akal TV. Dengan berakhir diskusi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan Agama Akal TV. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di diskusi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Baik. Assalamualaikum. Ya, nanti kabar-kabar Tad. Insyaallah, insyaallah.